Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikul haqqul mubin. Alhamdulillahilladzi hadana bil iman wal yaqin. Alhamdulillahilladzi arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, yang mana perkumpulan kita perkumpulan yang paling mulia di muka bumi ini. Perkumpulan untuk menuntut ilmu, perkumpulan majlis ilmu yang mana dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah juga kita telah merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merayakan kelahiran dan memperingati kelahiran makhluk yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk malam Rabiul Akhir, tanggal 1 Rabiul Akhir. Mudah-mudahan kita tidak tinggalkan di Rabiul Awal maupun Rabiul Akhir, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, dijadikan kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita mencintai Rasulullah, tapi Rasulullah mencintai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maka teruskan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pernah tinggal berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun. Qala al-musannif Abu Yazid Muhammad bin Abdul al-Maliki fi kitab Khasa'is Ummah Muhammadiyah ila anqam. Telah berkata Abu Yazid Muhammad Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Abdul al-Maliki yang di dalam kitab Khasa'is Ummah Muhammadiyah. Sekarang kita memasuki bab tentang it'am ta'am khairu hisal fil Islam, tentang memberi makan hidangan atau menjamu orang atau memberi makan kepada seseorang, sesungguhnya sebaik-baiknya hisal, bagian di dalam Islam. Ini keutamaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangatlah tinggi, sangatlah agung. Wa min sadaqah, termasuk dari digolongkan dari sedekah. It'am ta'am, memberi makan orang atau menjamu orang. Min khairi Islam fil Islam, min khairi hisal fil Islam. Lima jaa fil hadis anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu Islam khairun. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu Islam khairun, apa yang sebaik-baiknya di dalam Islam? Sebaiknya apa? Maka Rasulullah menjawab, tu'imut ta'am, memberi makan kepada orang, memberi makan. Wa taqra'us salam, dan memberi salam ala man araftak wa man lam ya'rif, memberi salam kepada orang yang ente kenal maupun tidak ente kenal. Itulah Islam, baik Islam. So, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adab dan sopan santun dan perbuatan yang bijak, perbuatan yang baik. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita. Maka kalau kita adabnya kita tidak sopan santun dan tidak bijak dan tidak baik, berarti kita bukan dari orang-orang yang mencintai Rasulullah, bukan orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Terus siapa? Ya, karena kalau ente mengikuti dan cinta mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita harus mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW dan akhlak-akhlaknya Rasulullah SAW dan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita beri salam. Sekarang gini, kita nih
Kita orang kampung sini misalnya, ada orang lewat, kita lagi duduk, lagi ngumpul, nggak permisi, ngamuk apa enggak? Gulung ya? Gulung apa rata kan? Kedet. Benar kan? Kita marah, emosi, orang nggak sopan lewat, kita marah. Ini orang nggak sopan banget, benar banget? Iya kan? Ntar biasanya banyak kayak yang lewat depan dia kayak kurang ajar semua ntar. Enggak? Nah kayak iya bang, semua orang mati, ya. Jadi hasil bang, itu aja marah nggak permisi. Makanya kita dianjurkan, apalagi kalau permisi dapat pahala apa enggak? Kagak. Tapi kalau nggak salam, Assalamualaikum, ya Allah, orang bukan jawab lagi, dijawab dengan senyuman lagi. Oh baik banget orang salam, Waalaikumsalam, bapak, Waalaikumsalam tong, gitu, kan gitu kan? Benar nggak? Orang dengan salam lagi, dengan kita sopannya, dengan kita mengucapkan salamnya dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang menjawab mendapat pahala 2 kali gitu ya. Dan orangnya itu juga mendapat pahala. Bahkan itu salah satu dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan. Orang lagi nongkrong nih pada kita lewat, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Akhirnya dengan jawab Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, misalnya dijawab begitu. Dengan rahmat dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dibukakan hatinya. Yang tadinya mau minum minuman, yang tadinya mau narkoba, nggak jadi. Karena apa? Karena menjawab Tuh, bisa memberikan hidayah, taufik dan membuka hati seseorang. Maka kita kalau lewat sekarang jangan permisi aja, lebih baik salam. Paham? Ya. Senang, adab, sopan, dapat pahala. Dia jawab nggak dapat dosa. Kalau kita dapat pahala, dia nggak jawab dapat dosa. Assalam itu sunnah salam, menjawabnya wajib. Kalau misalnya ada perkumpulan di sini, kalau yang jawab satu maka gugur. Tapi nggak ada yang jawab, dosa semua. Bang, jadi salam itu wajib menjawabnya, mengucapkan salamnya jelas. Dan pahalanya begitu besar, agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ilmu ta'am dan memberi makan. Nih, orang sekarang alhamdulillah. Mungkin tanda ini dengan dakwanya orang-orang alim, orang-orang soleh yang berdakwah yang mengajarkan kita. Sekarang alhamdulillah udah banyak orang yang sedekah makanan. Apalagi hari Jumat, ya. Ada orang yang bagi-bagi di hari Jumat. Wallah itu bagus. Sangatlah bagus. Maka alhamdulillah, dulu mah jarang, ya. Sekarang alhamdulillah, maka alhamdulillah banyak dan berkah alhamdulillah. Terus insyaallah makin banyak orang yang mengasih makan orang. Karena pahalanya besar. Dikatakan itu mengasih makan kepada orang wahid yaitu mut'aman liju'i, bagi memberi makan satu orang yang kelaparan lebih baik daripada sedekah dan haji dan umroh. Benar enggak? Ngerti enggak? Karena haji dan umroh itu bisa dikaji dapat, tapi orang yang lagi kelaparan lebih membutuhkan, makanya pahalanya itu lebih besar. Nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Paham? Maka kita bagusnya memberi makan kepada. Paham? Kalau memberi uang Habib, ya lebih baik makan kalau makan, karena uang belum tentu orang membutuhkannya, makan lebih orang membutuhkan. Iya, Habib uang berarti kalau dia membutuhkan uang, berarti dia udah makan. Benar? Berarti dia bukan orang yang lapar. Kayak ceritanya membutuhkan buat yang lain. Berarti yang dimaksud ini memberi makan ini kepada orang yang benar-benar merasakan lagi laparannya. Nah, jadi di luar sana tuh orang tuh banyak yang apalagi tetangga-tetangga kita khususnya. Nah, kita khusus nggak boleh orang jauh-jauh dulu, tetangga dulu, apalagi keluarga. Nah, banyak yang merasa kelaparan dan ada orang tuh malu untuk meminta-minta ataupun, makanya kita harus inisiatifnya atau kita zauknya kita harus kepada seseorang, walaupun
orang yang gimana, orang yang sombong, ya apa? Yang penting kita kasih. Kasihan, pahalanya kita double. Paham? Yang penting itu algoritma tetangga-tetangga kita yang penting. Paham? Wa huwa min ardial a'mal al-mudhila lil jannah. Salah satu yang paling bagus, yang paling bisa memasukkan seseorang ke surga, yaitu itu ta'am, memberi makan orang. Memberi makan orang. Jangankan begitu, it'amud duyuf, menghormati tamu, itu pahalanya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ada ulama dia tidak mau makan kecuali dengan tamu. Kenapa? Dia mengingat hadis Nabi Muhammad SAW, kalau memberi makan tamu dan menjamu tamu, maka makanan itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia saling waroknya, menjaga hatinya dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau makan kecuali yang bertamu. Bahkan tetangganya dipanggil suruh bertamu, bahkan orang lewat di rumahnya ketika mau makan dipanggil suruh makan bareng. Saling takutnya atas dihisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ini ada orang bertamu, dikasih teh, bening, air putih kadang-kadang, wala ada makanan, wala ada minuman. Jangan begitu, tamu itu memberi rizki. Memberi rizki. Jangan menunjuk-nunjuk. Anak nggak ditawarin rumahnya. Paham? Jadi itu paham, hormatin tamu. Paham? Bahkan ketika suatu sahabat dengerin dulu. Suatu sahabat, ada sahabat perempuan ngadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa kata Rasulullah? Kenapa tanya Rasulullah? Iya, saya punya suami itu sangat demen banget sama tamu. Saya sangat demen sama tamu. Sehari nggak pernah berhenti dari tamu. Dan anak capek udah masaknya, buat masak, menjamun capek. Oke, kata Rasulullah, besok anak mau bertamu. Allahu Akbar. Anak udah capek bertamu, Rasulullah mau bertamu katanya. Ya, bilang suami dia, anak mau bertamu. Udah, dia pulang ke rumahnya. Wahai suamiku, besok Rasulullah SAW insya Allah mau bertamu ke rumah itu. Oh senang, Rasulullah yang mau bertamu ini. Langsung dia potong kambing, dia jamu, dia benar masak yang enak. Istrinya ya, mas selesai, Rasulullah hadir, datang ke rumah sahabiah itu. Ketika selesai datang, mau pulang, Rasulullah SAW memanggil suaminya ini. Wahai sahabat, panggil suami istrimu, suruh lihat apa yang aku keluar dari rumah. Ketika Rasulullah SAW keluar rumahnya, itu keluar juga dengan binatang-binatang yang berbisa, dengan kotoran-kotoran, dengan dosa-dosa, dengan apa-apa Rasulullah keluar gitu. Ketika itu dia kaget sampai pingsan atau pokoknya benar-benar kaget. Ketika itu Rasulullah SAW berbalik, ketahuilah wahai sahabiah, sesungguhnya ketika tamu yang keluar dari rumah seseorang, maka dia keluarnya dengan cobaan, dengan gitu semua yang ada di rumah itu yang kejelekan akan keluar juga. Tuh berkata tamu, apalagi itu tamunya guru. Mana enggak? Tamu, tuh, tamu, apalagi ngasih makan, begitu saling boleh menerima tamu. Sampai itu, dengerin, di Yaman itu saling menghormati tamu, itu sangat aib banget, sangat aib, tau aib, sangat jelek gitu. Misalnya tamu keluar dalam rumah itu keadaan kecewa, itu sangat tercoreng banget tuh rumah. Keluarga itu sangat tercoreng. Sampai itu, bang. Jadi perperangan antara kabilah, antara desa sini atau kampung sini sama kampung sebelah. Perang. Setelah itu kampung sebelah datang sini. Anak mau bertamu, maka dihormatin, dipotong kambing, disediain semuanya. Keluar dari rumahnya, anak musuh inti, perang lagi. Kalau sudah bertamu dihormatin benar-benar. Dihormatin. Makanya itu kalau dulu anak pernah ngedapetin itu, waktu dipersulit untuk masuk
ke Arafah itu, ana bilang ke polisi, ana duyufur rahman, antamunya Allah Subhanahu, dimasukin. Tadinya dilarang-larang, tapi ana bilang ana duyufur rahman, antamunya Allah Subhanahu, dimasukin dengan gampang. Tuh, jadi benar-benar kalau tamu itu dihormatin di sana, karena saling tahu keagungannya menghormati tamu. Nah, jelas. Jadi jangan pernah nunggu tamu ngedumel ada tamu tuh jangan. Tamu itu membawakan rezeki. Ini ada tamu ngedumel aja. Orangnya apa? Nah, maka salah satunya nih dibilangin dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang ditolaknya itu makruh. Apa itu? Ada 3. Ditolak makruh itu ada 3 hukum. Apa? Pertama, susu ditolak makruh. Nah, yang kedua, al-wisada. Al-wisada, bantal. Kalau ente bertamu itu dikasih bantal, ente berarti suruh tenang dulu, jangan buru-buru. Nah, nggak boleh ditolaknya, makruh. Yang ketiga, minyak wangi, al-witir. Minyak wangi itu makruh ditolaknya. Itu sunnah ditolak makruh. Jadi 3 perkara yang makruh untuk ditolak. Bahkan sebagian ulama lagi puasa sunnah ditawarin susu, dibatal puasa sunnah diminum. Bang, itu 3 perkara yang makruh ditolak. Susu, al-wisadah, bantal, dan minyak wangi. Nah, minyak wangi bukan minyak tawon atau minyak urut, lain ceritanya. Ini minyak wangi. Yang wangi juga jangan yang baunya naudzubillah, nyong-nyong, jangan, nggak boleh itu. Ada yu'di, ada menyakitkan orang, menyiksa orang, nggak enak. Jangan juga, minyak wangi enak. Jahruk, kasturi, misik, apalagi yang lain-lainnya minyak wangi yang enak. Marbetman, Internity, Boss, Hugo, Bulgari, gitu. Ya itu tuh minyak wangi Habib itu, itu. Kalau mau kadoin itu, gitu. Ngerti ya? Nggak peka juga. Paham ya? Wa yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah inni idza ra'aytukum tabatan nafsi qaratul aini anbitu min kulli syai'in qala kullu syai'in khuliqa minal ma' fa qultu ahbidu bi syai'in amintu dakhal jannah qala aqimu ta'am wa aqus salat. Maka satu sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan amalan sesuatu yang memasukkan aku ke surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aqimu ta'am, berilah makan kepada seseorang, berilah makan kepada seseorang, pada orang-orang, berilah makan kepada orang-orang, wafsius salam, dan berilah salam, dan sebarkanlah salam kepada seorang. Nah, dan setiap ketemu orang tersenyum dan berilah salam. Wasilatul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasalli billail wan nasi niyam, dan sholatlah di malam hari yang dimana orang-orang dari lelap tertidur. Watadkhulul jannah bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat, dengan babus salam. Paham? Cuma 3 doang, gampang kalau kita ngamalkan. Paham? Di lain perkara-perkara yang wajib dari sholat dan zakat dan puasanya, kalau kita mengamalkan ini, insya Allah yadkhulul jannah bisalam, dengan masuk surga dengan selamat atau dengan pintu surga yang as-salam. Paham? Apa itu? At'imut ta'am, memberi makan seseorang, waktu afsius salam, dan menyerahkan salam, wasilatul arham, dan menyambung silaturahmi, wasalli billahi wan nasi niyam, dan sholat malam. Itu akan masukkan kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tabi Allah sama silaturahim. Tanjung silaturahmi, jangan sampai terputus. Itu terputus silaturahmi kepada seseorang, kepada siapapun, maka terputusnya rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang adalah hadis atap tolak ibadahnya kalau masih memotong silaturahmi. Jangan sampai udah kalau di kejadian atau dari
orang nenek moyang kita bermusuhan atau nggak akur dengan dia, kita jangan. Udah urusan orang tua kita, orang kakek-kakek kita aja, kita sambung silaturahminya, bang. Paham dengan silaturahmi ini, maka pahala kita yang dapatkan sangatlah agung. Kita silaturahmi aja menambahkan kita berbakti kepada orang tua, dan orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang memutuskan silaturahmi. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ibadah-ibadahnya tertolak. Dengan capek-capek dia beribadah kepada Allah, dengan dia memutuskan silaturahminya, maka tertolak juga ibadah-ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'bud Abdurrahman wa atimu wa salam tadkhul jannah bisalam. Ya, beri kasih sayanglah kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bang, kita yang besar menyayangi yang kecil, yang lebih muda, yang lebih kecil menghormati yang besar, yang lebih tua. Bang, maka kita mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimu yarhamur Rahman, man fil ardi yarhamu man bis sama. Kalau kita kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah di dunia, maka makhluk-makhluk Allah yang di langit akan menyayangi kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Maka kita sayangilah makhluk-makhluk Allah, dari orang tua, dari orang yang kecilnya. Kita menghormati orang-orang yang lebih tua kita ta'zimin, dan kita muliakan orang-orang yang lebih tua, dan kita sayangi orang-orang yang kecil. Jangan kita marah-marahin atau apapun, sayangi, kasih sayang, nasihatnya dia. Jangan sampai dia lebih buruk daripada kita. Walaupun kita buruk, kita jangan sampai jadikan orang yang lebih kecil kita buruk seperti kita. Jangan, Beb, anak nggak pantas, Beb, nasehatin karena anak buruk. Salah. Berarti ente nggak sayang sama dia. Bang, ente mau dia seperti ente? Jangan. Ente biarpun ente jelek, dengan ente mengamal dan memberitahu dan menasehatin dia dan menegur dia karena sayang, biar dia selamat, biar dia soleh. Maka apa yang dilakukan orang dia, maka kita juga mendapatkan pahalanya. Mungkin dengan amalan dia yang kita tegur dan kita nasihati, mungkin kita mendapatkan hidayah di situ, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teruslah negur siapapun, khususnya diri kita sendiri, untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pembahasan tentang it'amut ta'am, masih banyak dengan hadis dan penjelasan-penjelasan yang tentang pembahasan mengasih makan dan keutamaan menyambut silaturahmi dan memberi makan seseorang dan memberi salam kepada seseorang akan dibahas lagi minggu depan insyaallah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak yang soleh dan dijadikan orang yang bertakwa, dijadikan orang-orang yang istiqamah, digolongkan dari orang-orang yang soleh, digolongkan dari orang-orang yang ahli ibadah, digolongkan dari orang-orang yang bertakwa, dan ditambahkan terus kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, digolongkan dari orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibangunkan dari majlis ini kecuali Allah mengampuni dosa kita dan mengabulkan hajat-hajat kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah semoga diangkat segala penyakit yang ada di diri kita, di orang tua kita, di anak dan istri kita maupun saudara kita, lil mu'minin wal mu'minat, diangkat segala penyakitnya, diangkat segala musibahnya, digabulkan hajat-hajatnya. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah bersama Rasulullah dan dimasukkan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa innama taqdi wa la yuqda 'alaik innahu yadillu man walait wa la yu'izzu man 'adait
tabarakta wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa du'a mustajabah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min ilmi la yanfa wa qalbi la yakhsha wa du'a la mustajabah. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yajib tawassalna ilaikal habib taqdi hajatuna qarib. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yajib tawassalna ilaikal habib taqdi hajatuna qarib. Ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarabna